Ya, pertama kan memang kita harus lihat dulu kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini itu kan indeks persepsi korupsi 34 itu kan kita harus ingatkan di banyak tempat saya ngomong ini, tapi pasti bosan orang. Memang itu kelasnya kan sama dengan indeks persepsi korupsinya Nepal. Maka itu ramai waktu itu di Nepal kan segala macam itu. Dan sempat kejadian juga Agustus yang tahun lalu. Jadi bagaimana sebenarnya kita berubah dari tahun ke tahun melaksanakan pemberantasan korupsi dari infrastrukturnya, itu memang wajar kalau kita frustasi sampai sekarang. Kalau kita kembali ke sejak tahun 45 sampai kemudian hari ini 2026, banyak sekali secara undang-undang dan organisasi yang dibentuk. Nanti bisa dilihat deh, di googling aja, banyak sekali, termasuk undang-undangnya. Undang-undang yang kita gunakan untuk kemudian hari ini berpotensi untuk mengadili FA di kasus Jampitsus itu undang-undang itu pernah ada tahun 71 loh. Udah tahun 71, mirip banget. 71 kan belum lahir loh tuh. Tahun 71, jadi artinya apa? Baik undang-undangnya, infrastrukturnya, organisasinya, strateginya, struktur orang-orangnya gitu ya. Yang kemudian menjadi hambatan adalah nilai pemberantasan korupsinya yang rusak. Nah, ketika kemudian kemarin saya di KPK 4 tahun itu ada nilai di sana yang kemudian sangat religius malah gitu ya. Dan kemudian sangat mendasar pada nilai-nilai bagaimana integritas itu dijalankan, egalitarian itu dijalankan, ya kan? Nah, itu nggak muncul dari tahun ke tahun tuh nggak muncul, nggak sustain. Dari angkatan 1 sampai 4 KPK, kemudian naik indeks persepsi korupsi 40, kemudian kita diembat dengan penggantian undang-undang itu. Nah, itu kan jadi jatuh ke 34 gitu. Jadi sustainability memberantas korupsi itu kita yang nggak kuat di situ, nggak. Pergantian kepemimpinan pasti beda strategi. Oke, boleh strategi boleh berubah, struktur sistem orang juga boleh, organisasi juga boleh. Dari 3 sekarang kejaksaan, kepolisian dan KPK. Tapi nyatanya kan tidak menunjukkan yang kita sebut sebagai apa sih nilai yang mau kita bangun di dalam pemberantasan korupsi. Kan dalam hidup kita itu kan selalu saya tanya kalau di murid-murid saya itu, what is the value that you want to create? Ya, sebenarnya kamu mau menciptakan nilai apa? Ya kalau memberantas korupsi itu nilainya adil, ya kan? Terus kemudian pasti kemudian bermanfaat. Jangan-jangan kita menjaring ini besok ada lagi nih. Ya kita kan udah belajar dari KTP dan seterusnya. Jadi kita tuh hanya jatuh dari satu persoalan ke persoalan lain karena memang kita selalu bicara struktur, skill, sistem, orang dibanyakin dong gitu. Duitnya dinaikin dong gitu. Tapi value-nya sendiri untuk memberantas korupsi itu nggak dibangun. Nah, to create the values itu nggak gampang. Ya kan? Bagaimana saya harus diunjuk rasa setiap hari di KPK, kita senang gitu. Sekarang lo kalau ngunjuk rasa aja bisa ditangkap lo kan. Nggak bisa begitu. Itu yang namanya check and balance. Itu namanya conflict of interest. Ketika Anda diunjuk rasa, ketika Anda penyelenggara negara, itu bagian dari check and balance. Nah itu yang orang juga nggak mau di check and balance. Nah ketika kemudian polisi nangkep jaksa, kemudian jaksa juga kita berharap juga nangkep polisi, bila perlu nangkep KPK, bukan perlu, harus gitu. Jadi 3 ini kan harus sarung check and balance dong. Enak aja, lu aja sama pacar lu di check and balance kan, sama istri lah kalau udah menikah gitu kan. Jadi maksud saya, check and balance itu juga nggak jalan di dalam kita melaksanakan pemberantasan korupsi. Dan ini sampai kapan? Saya bilang nanti kita sampai satu ketemu presiden yang konsisten. Oke, Prabowo konsisten, gua kejar lo ya, sampai ke Antartika gitu. Tapi tukang kejarnya nggak nyampe Antartika aja udah kedinginan, pulang, masuk angin deh. Ini kan kelihatan ini di kasus FA ini. Ini potensi masuk anginnya tinggi. Orang bertanya, bekas staf saya aja 9 orang di dalam itu yang pernah kerja di KPK dipertanyakan. Yes, people change man. Orang bisa berubah gitu. Jadi perubahannya itu yang kita bilang itu bukan menuju kebaikan, bukan menuju yang meningkat seperti negara tetangga kita atau pengalaman negara-negara lain ya. Nggak ada tuh sebenarnya pengalaman negara lain itu memberantas korupsi harus gajinya dulu dibenarin. Nggak, selalu dimulai dari pemimpinnya. Gitu bro. Oh ya itu yang saya bilang di bagian depan tadi. Anda harus saling check and balance. Yang satu bisa jadi karena pimpinannya, karena anak buahnya, teman kita seangkatan, sama-sama dididik, mereka kolusi. Nah itu terlihat juga di kasus FA ini kan.
Dari struktur yang saya bilang state capture corruption itu dari atas sampai bawah kena. Dan sebenarnya gambar besarnya political corruption sih. Nah, jadi kalau dibilang banyak, menurut gua kurang banyak, bro. Indeks persepsi korupsi 34 dengan APBN sebegitu tuh, mineral kita cukup banyak, kelapa sawit kita punya banyak, perkebunan kita banyak, masyarakatnya banyak. Itu kan terbukti kan? Jadi kalau menurut gua itu kurang banyak gitu. Karena apa? Kalau by definition dengan indeks persepsi korupsi 34 itu boleh dibilang ya semuanya punya potensi. Semuanya punya hal-hal yang memungkinkan mereka menyimpang. Karena tadi nilainya itu nggak sustain. Orang dilantik disumpah. Atau sebagai jaksa, sebagai polisi, ya kan, sebagai apapun lah. Ambillah kepala BGN gitu. Dia disumpah loh itu. Presiden yang nyumpah tuh. Presidennya nyayangin banget gitu. Begitu dia bekerja, kita nggak mampu menjaga orang baik tetap baik. Bro, kamu nggak bisa orang jahat bilang jahat loh. Sampai kamu bisa putuskan orang itu jahat. Jadi orang-orang ini baik. FA ini juga sampai kita diputuskan dia salah, baru kita bilang. Yes, itu yang saya bilang, membangun hukum, kamu nggak boleh dengan dendam. Nggak. Dengan dendam itu apa? Kita benci, oke kita benci. Tapi hukum itu tempatnya, perdebatannya ada di pengadilan. Ya, nanti silakan. Ya challenge lah. 9 orang itu, kita challenge lah polisi challenge juga yang lain. Jadi jumlah, itu sebenarnya kalau dengan definisi korupsi, indeks persepsi korupsi 34, ini kurang banyak. Lu bayangin nggak? Ada 8.000 surat masuk ke KPK itu dia ngerjain cuma 300. Saya selalu bilang di banyak tempat seperti ini gitu. 300 dikit banget Mas Ot. Yang lain orang gila kali yang ngirim-ngirim surat. Ya kagak. Cuman ada yang nggak lengkap informasinya, ada yang lengkap, ada yang cepat diprioritaskan. Orang sekarang bilang, kok KPK musatnya sekarang ke kabupaten kota ya? Yes of course, dari awal memang KPK itu ada masalah di penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, which is KPK harus mengejar yang disebutnya big fish, ikan-ikan gede. Nah, ya oke, ikan gede kan perlu bukti. Oh tapi kan itu ada yang ngirim laporan itu, EPA pernah dilaporin, kenapa nggak dikerjain oleh KPK? Nah ini yang saya katakan kembali lagi, value-nya beda. Karena begitu KPK dikasih undang-undang baru, dia udah bagian dari pemerintah. Itu yang saya bilang, Pak Prabowo please kembalikan aja undang-undang KPK, biar Bapak bisa di akhir, Bapak bisa baik pemberantasan korupsinya. Yes, kita happy dengan itu. Tetapi apa kemudian rakyat happy? Penegak hukum bisa jadi happy. Karena saya pernah di sana, nggak gampang juga. Anda bayangkan waktu IKTP kita tuh yang bunuh diri aja sampai ada kan gitu kan. Nah jadi maksudnya adalah yang menghalang-halangi penyelidikan aja banyak kan. Ada kasus bakpao gitu-gitu kan. Nah, maksud saya ketika Presiden menyampaikan jalan pikirannya sejak hari pertama diumumkan dia menang di KPU, gua kejar lu sampai ke Antartika, itu kita happy gitu. Tapi pertanyaan sekarang, rakyat happy nggak? Semua infrastruktur yang dia bangun untuk kemudian menjalankan ide-idenya ternyata syarat dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kita tunggulah nanti soal di BGN, kita tunggu juga nanti kemungkinan kalau bisa katakanlah kasus-kasus lain muncul di tempat-tempat lain. Tapi yang paling penting memang, yang saya bilang sebut pimpinan itu menjadi penting, itu udah terjadi. Artinya gini, dia udah menyampaikan jalan pikirannya. Ya kan Presiden nggak jadi penyelidik, kan penyelidik penuntut dong, yang melaksanakan kita-kita ini kan. Nah kita-kita ini nggak bisa menjabarkannya. Jadi kalau skala ekonominya kurang besar, ya itu tinggal diskusi. Kalau menurut saya sih, jadi artinya bagaimana sebenarnya angka itu bisa dibesarkan, kemudian orang bisa jadi tobat, berhenti. Kan saya bilang tadi, persoalannya kan hukum ini adil nggak sih? Jangan-jangan kita nggak bermanfaat nih menjarain. Kepala BGN kita masukin nanti diadilin, nggak bermanfaat. Jadi hanya kayak political show. Nah kita nggak mau di situ. Kemudian ya itulah tadi, keadilan yang nggak datang, kemanfaatan yang nggak ada, kepastian yang nggak ada. Nah, hari ini kan orang bicara kepastian, pasar modal dan seterusnya. Nah itu sebabnya pemberantasan korupsi sebenarnya itu tools yang baik. Kita happy karena Presiden punya pikiran. Cuman kita nggak happy menjelaskannya di bawah. Karena persoalannya kembali lagi, how-nya itu nggak dijawab gitu. Sebenarnya kan kalau saya selalu bilang Presiden batuk aja, kita harus sudah tahu, nggak mesti ngomong, dia batuk aja. Wih, Presiden batuk nih, mungkin lingkungan kita jelek nih. Nggak mesti harus ngomong setiap hari gitu loh. Itu yang harus dijabarkan, bahwa hukum itu ya kasihlah ahli-ahli hukum. Ahli hukum itu selalu bicara keadilan, kebenaran, kejujuran, hukum yang pasti, kemudian yang disebut due process of law, ya kan, egalitarian,
ya kan? Itu yang menurut saya nggak bisa dijelaskan, sehingga kemudian kita lihat kalau kita ambil konteksnya mantan Japitsus ini, itu kan banyak hal nuansa di situ. Mulai dia dilantik 2022 sampai dia 2026 Juli kemarin, udah panjang banget ini di sini tuh. Satu buku kurang tuh, kalau menurut saya. Walaupun ada beberapa orang nulis satu buku tentang apa yang dia lakukan. Lalu kita tanya, siapa sih yang nge-check and balance dia? Masyarakat sipil. Masyarakat sipil kita juga tahu sekarang. Berani-berani takut ngomong, ya kan? Siapa yang men-check and balance dia? Pimpinannya. Iya dong, salah besar Anda sebagai pimpinan nggak tahu apa kelakuan anak buah. Ya, kita di KPK itu dari kantor ke rumah, mau kemana harus tahu. Ketemu siapa harus tahu. Nah itu check and balance kan. Nah itu namanya kode etik. Kode etik ini kalau nggak jalan, pasti ujungnya pidana nih. Dibiarin dulu. Kode etik itu kan mengatur hal sesuatu yang baik, sesuatu yang elegan, sesuatu yang kemudian menciptakan kepastian. Jadi happy terhadap kebijakan presidennya, jalan pikirannya, kita akhirnya kecewa gitu. Akhirnya orang bilang kan seperti omon-omon itu kan. Kalau dari omon-omon itu bukan di level dia dong, di level pelaksanaan dong. Karena sudah ada perangkatnya, ada undang-undangnya, ada infrastrukturnya. Terus kemudian dia bilang, oh kurang banyak gimana? Ada 12.000 lebih loh jaksa. Ada 12.000 lebih jaksa di Indonesia. Dan itu yang menurut saya, jaksa-jaksa baik itu banyak. Jaksa-jaksa di KPK itu saya 4 tahun, itu saya lihat yang baik itu banyak. Tapi kemudian kita nggak lihat bagaimana sebenarnya dia bisa karirnya ditata. Nah karir orang juga harus ditata. Karir-karir orang yang memberantas korupsi ini harus lebih spesial diperhatikan. Supaya mereka tetap egalitarian. Supaya mereka tetap konsisten untuk memajukan yang kita sebut sebagai nilai-nilai hukum yang kemudian sesuai dengan standar internasional ya. Standar internasional itu banyak ya. Terlebih mendepankan kemanusiaan dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya sekarang kita bicara data aja. Bicara data nggak ada urusan Gerindra dikerjain juga kan. Partai apa aja ini. Cuman yang saya bilang kembali lagi, di level penuntutan, di level penyelidikan, ini sering problem. Ya kan, apa yang kita sebut sebagai konflik of interest. Makanya selalu di banyak tempat saya katakan, kalau misi presiden itu tidak dijalankan dengan transparan, dengan akuntabel, bebas konflik kepentingan, dan fair, ini pasti problem. Kita ambil contoh kasus EPA ini. Transparan nggak? Kita juga bingung, tiba-tiba harus dilimpahkan. Apa problemnya? Ya, akuntabel nggak? Prosesnya kan kemarin ribut. Itu yang saya bilang kaitannya ada yang disebut sebagai chain of custody. Ada lebih 10 persoalan yang belum kita laksanakan di Indonesia sehingga pemberantasan korupsi itu amburadul seperti sekarang. Yang ini menurut saya orang-orang Prabowo harus bisa menjabarkan ini. Chain of custody. Menyita barang, itu kan ribut itu. Ada yang bilang emasnya nggak jelas tuh, mereknya apa. Ada nggak? Kalau terregister kan jelas belinya di mana. Nah, chain of custody itu nggak gampang. Chain of custody itu terkait orang dan barang. Ada orang keracunan katanya, yang mulutnya berbusa, itu menyangkut saksi dan lain-lain. Nah, kemudian menyangkut illicit enrichment juga belum. Jadi banyak hal lain lagi yang harus dilakukan, sebenarnya kita harus terbuka. Jadi jangan hanya mengatakan, oh ya kita berantas korupsi, tapi pertanyaannya how-nya itu nggak dijawab. Ya kan, sehingga kita katakan kembali lagi kalau memang kita sekarang dari jumlah yang banyak sekarang itu secara skala ekonomi juga gede, walaupun menurut saya lebih banyak lagi, karena kita setiap hari masih ngeliat nih ketidakadilan nih. Kita akan merasakan, kita hidup di Indonesia, kok itu lambat banget ya, kita kan ingin cepat. Ya, skala ekonominya kan besar banget, uangnya juga banyak, termasuk utangnya juga banyak kan gitu kan. Nah bagaimana kemudian menata ini, sehingga kemudian apa yang kita sebut sebagai key performance indicators itu jelas. KPI-nya gitu loh. Pak Prabowo selesai menjabat mau KPI berapa? SBY dulu punya. Dia pingin kalau bisa di atas 50. Di atas Malaysia lah. Atau mendekati Amerika 67 indeks persepsi korupsi. Saya belum pernah dengar Pak Prabowo punya mengatakan, gue pingin ya selesai 4 tahun lagi ya. Naikin indeks persepsi korupsi. Awas loh kalau nggak kerja. Berapa angkanya? Di atas Malaysia. 57 misalnya gitu. Lu prestasi kan? Karena aparat penegak hukumnya tidak bisa menjabarkan perintah presidennya yang saya sebut sebagai imagination at works. Dia nggak punya imajinasi.
Gua 4 tahun di KPK, gua nggak pernah dengar presidennya ngomong seperti Prabowo loh. Gua nggak ada urusan sama Prabowo ya. Lebih komitmen ya. Oh iya, itu artinya kalau gua waktu itu presiden yang ngomong kayak gini, gua tangkepin tiap hari itu belum, gua gebukin tuh nama buah gua tuh. Ini perintah single client loh, single client kita itu di dalam hukum tuh ya presiden, lu jalanin gitu. Tapi sekarang ini bisa nggak mereka menjabarin? Tapi kan mereka jadi ikut main-main juga. Loh, asumsinya kan begitu, kalau nggak Eva kan sebagai bukti. Terus kemudian di rumah yang menangani hakim kemarin ada 53 kilo kan? Dia nggak bisa menjabarin omongan presiden kan? Kapan dia dimulai? Sama dengan FA ini sendiri. Jadi maksud saya, perintah yang tegas begitu itu, kalau presiden tidak masuk ke bawah menyempatkan orang-orang yang benar-benar egaliter, kemudian integritinya dijamin, itu akan sulit. Itu yang saya bilang, jalan terbaik kalau bisa, presiden harus bikin satu integrity office. Karena persoalan pertama kita itu persoalan di integrity, baru nanti ke etik, etiknya baru di pidananya. Jadi integrity office ini harus dibuat satu, kemudian dia bisa manggil seseorang, ketika kemudian sebelum terjadi pidana udah diingatin dulu. Dari 3.000, 8.000 surat itu tanyain KPK. Pak, ini saya ada bukti tapi kurang. Siapa orang yang sono? Integrity office coba cek orang itu. Sebelum dipidana nih orang ini. Kalau udah terjadi peristiwa pidananya nggak boleh bro. Kalau udah terjadi peristiwa pidana dan cukup, Anda dibawa pengadilan dong, nggak adil dong. Hukum kan harus adil, tapi hukum nggak boleh dendam juga gitu kan. Walaupun ada di situ namanya macam-macam teori lain yang kemudian kita mengutamakan memaafkan dan seterusnya untuk kasus-kasus kecil, kasus korupsi enggak. Jadi ada kompleksitas yang menurut saya harus mampu dijelaskan oleh Prabowo administration ini untuk kemudian kita bisa meyakinkan kita, oh iya, ada satu metode yang kemudian sistematik, detail, yang memungkinkan perilaku orang bisa disasar. Korupsi itu perilaku bro. Kita kan nggak bisa masuk di perilaku. Contohnya yang saya bilang, emang bisa tiba-tiba emas masuk ke rumah 74 kilo. Ada proses komunikasi kan? Komunikasi clandestine dengan seseorang. Ada nggak komisi etik? Lo nggak boleh ya. Awas lo, makan malam kemana lo? Ketemu siapa lo? Apa yang dibicarakan? Nah ketika itu tidak jadi, ya peristiwa pidana jadinya. Jadi maksud saya gini loh. Oke, semua orang dilantik, disumpah, di istana itu orang-orang baik semua. Ya kan? Menjaga orang-orang baik ini gimana caranya? Iya dong, kan udah bilang tadi bagian depan, lo nggak boleh bilang orang itu jelek. Sebelum bisa lo buktikan orang itu jahat. Hukum nggak begitu. Hukum itu tempatnya di pengadilan, biar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim kita kan problem juga gitu loh. Nah, lagi-lagi kita jadi frustasi. Ahli-ahlinya itu banyak. Korupsi 100 bisa kita jelaskan menimbulkan penderitaan 1000 bisa. Ada teorinya. Contohnya jembatan. Itu orang tiap hari lewat bawah nih, pakai perahu, pakai jembatan gantung, ya kan? Kemudian dibangun jembatan. Dananya cuma 2-3 M. Tapi ketika itu dibangun rubuh, Anda bisa bayangkan nggak berapa banyak kemungkinan kerugian yang muncul, yang kemudian tadinya orang udah menjual perahunya karena udah ada jembatan, ya kita nggak perlu lagi. Terus orang pakai sepeda motor, kita beli sepeda motor dong karena udah ada jembatan. Tadinya kan dia nyebrang pakai perahu getek itu. Itu yang disebutnya korupsi. Jangan dilihat dari itu, betul yang dibilang presiden itu. Apa kata dia bilang itu? Dampak ekonomi, sosial ekonominya lebih banyak. Korupsi 1 juta itu kerugiannya menimbulkan bisa 50 juta, 100 juta. Itu yang disebutnya cost sosialnya tinggi. Ini orang-orang kalau penyelenggara negara yang harus paham. Rakyat mah nggak paham begitu. Cuman dia sebel aja. Sialan gue udah beli motor, jembatannya jatuh, bangun lagi. Kan gitu kan. Itu yang disebutnya bagaimana kemudian dari sisi sosial cost-nya itu banyak perdebatan. Ada banyak teori yang bisa kita pakai di situ untuk menjelaskan ke publik. Untuk menjelaskan terlebih penyelenggara negara. Kalau masyarakat pasti dia akan menerima hasil saja. Yang memungkinkan bahwa kita harus lebih serius menyelesaikan pemberantasan korupsi ini dengan standar-standar yang jelas. Gitu kira-kira. Kalau saya tanya bro, teknologi apa yang belum kita pakai untuk mencegah korupsi ini? Kamu udah dengar kan yang namanya perizinan terpadu satu pintu kan? Terus saya bilang jendelanya banyak kan? Semua udah dipakai teknologinya, semua metode. Kita juga pakai standar-standar UNODC, standar UNCSC, ya kan, standar-standar Uni Eropa masih kita dekatin.
tapi konflik of interest belum bisa kita selesaikan. Standar-standar baik itu teknologi, model, strategik itu udah dipakai semua. Mana yang belum kita pakai coba? Iya kan? Cuman yang belum adalah tadi illicit enrichment, terus kemudian chain of custody tadi. Itu belum ada yang standar internasionalnya. Kita masih pakai putusan Kapolri, putusan KPK, putusannya Kejaksaan. Nah itu oke, ada 10 hal yang saya bilang tadi. Tapi dengan standar minimum itu pun, iya kan? Katakanlah undang-undang tipikor nggak diganti, atau katakanlah KPK-nya sekarang aja. KPK yang sekarang aja, kalau belum tuntutan saya kan kemarin kalau bisa presiden segera bikin perpu aja biar cepat gitu ya. Tapi pakai yang sekarang aja ya, contohnya pasal 10A, Undang-Undang 19 2019, itu KPK bisa ngambil alih kasusnya FA kok. Tapi kan dia nggak gunakan kan. Padahal di situ di pasal 10A itu KPK berwenang, jadi nggak menggunakan wewenangnya dia. Nah jadi maksud saya, bukan kemudian infrastruktur nggak ada, bukan juga teknologi nggak kita pakai, tapi kemudian kok jadi seperti ini gitu. Itu yang saya bilang kita nggak konsisten. Jadi semua SOP tidak dijalankan dengan baik, kemudian selalu konflik of interest, ini yang agak sulit. Untuk Indonesia, konflik of interest yang kita di KPK selalu bilang COI itu, konflik of interest ini adalah persoalan utama kita. Termasuk ego sektoral juga nggak? Oh iya termasuk. Ya, kan, ini kasus EPA ini kan bagus kita jadikan studi kasus nih. Ada konflik of interest dan kemudian ego sektoral di situ gitu. Iya, itu yang paling sulit sebenarnya. Kita kan pernah pengalaman yang sebenarnya PKH aja sebenarnya. PKH itu kan disebutnya sekarang udah jutaan hektar yang disita, dikembalikan. Ya kan? Pada tahun 2018 kita udah perkirakan hampir 3 juta hektar lebih loh. Itu ilegal tuh, bermasalah itu. Sampai kemudian jadi 6.000 hektar saat ini. Waktu itu kita panggil semua orang yang bertanggung jawab terhadap pendataan. Kita panggil juga Badan Geospasial waktu itu. Kesulitan Badan Geospasial adalah bahwa mereka ada masing-masing instansi mempunyai yang disebutnya wali data. Gue tanggung jawab gue nih, data pertambangan. Data pertanian tanggung jawab gue nih, nggak di-share gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, ego sektoral itu yang kemudian menjadi pintu masuk, salah satu entry point untuk sulitnya memberantas korupsi ya di situ. Itu terbukti kok. Ya mereka udah di on the track, udah di track, katakanlah kalau mereka mau mau lomba lari gitu ya, udah di dalam track, cuman tertatih-tatih bro. Ada yang jatuh, bangun lagi, karena exercisingnya nggak kuat gitu loh. Kalau kamu mau berlomba kan kamu exercising dong ya kan, tiap hari alert, kamu bisa gagal karena hal kecil, udah latihan baik-baik nih, wow, push up-nya 500 gitu ya kan, squat jamnya sekian, speednya sekian. Tapi kamu makan sembarangan pamannya pas mau pertandingan, masuk makanan yang kotor. Itu yang saya bilang, pemberantasan korupsi itu sering masuk dari pintu-pintu yang sederhana. Teman angkatan, yang gitu loh, teman gua kuliah, yang gitu-gitu loh. Itu kan jadi merusak kan. Nggak salah kita reuni, tapi kalau kemudian ada kolusi, nah ini problemnya. Kan kita tahu DR itu katanya teman kuliah kan gitu kan. Nah itu yang maksud saya, kita harus masuk ke detail-detail bagaimana bisa menjelaskan bahwa orang tidak konflik of interest, bahwa orang egalitarian melihat kasus, baru kemudian kita masuk. Kalau itu orangnya udah baik, udah seperti itu, baru berikutnya tiga tinggal ngatur-ngatur prosedur, ngatur-ngatur strategi, ngatur-ngatur KPI. Awas lo ya, kalau nggak 300 kasus nggak gua gaji lo, gua turunin pangkat lo. Ya itu yang kayak begitu-begitu tuh harus ada punish and reward dong. Punish and rewardnya kalau nggak ada, kan saya bilang kembali, dari 1.200 jaksa, 12.000 ya, 12.000 jaksa yang ada di Indonesia. Apa kamu mikir itu jahat semua? Kagak, lebih dari setengahnya orang baik. Saudara gue banyak jaksa juga, nggak kayak gitulah. Nggak sampai nyimpan berapa kilo gitu, berapa gram juga nggak nyimpan gitu. Jadi jangan menghukumin orang ketika kemudian ada satu pasukan yang rusak, kemudian ini rusak semua, enggak. Memberantas korupsi itu harus clear. Kalau nggak orang jadi frustasi, percuma, gue nggak dianggap. Mulai dari yang sederhana. Sekarang ada persoalan sampah. Bantar Gebang udah mulai marah-marah tuh. Kita dikirimin sampah terus. Masyarakat kan melihatnya sehari-hari bro. Soal listrik yang kemarin mati sebenarnya. Nah kemudian bisa nggak kita menjawab? Saya lihat BPJS mulai baik. Dulu ruwet, harus ada rujukan. Sekarang nggak, sakit, masuk sana black. Mau jantungnya kayak ginjalnya black. Nah sekarang harus ada staging satu persatu sehingga kemudian kita bisa memberi harapan. Oh iya makin baik.
Nah, penegak hukum anti korupsi bisa menjelaskan nggak bahwa Anda ada staging proses yang kemudian memastikan bahwa ada standar-standar yang dipakai dalam penegakan hukum yang disebut due process of law itu, karena ini kita bicara anti korupsi hari ini, sehingga itu bisa dijalankan benar-benar konsisten dan sustain. Kalau hanya kepada seseorang Anda lakukan, ke yang lain nggak bisa, nggak begitu. Nah, Presiden udah jelas message-nya di situ, ya. Ini kembali lagi how-nya jadi pertanyaan. Presiden harus masuk ke how-nya juga. Timnya dia harus masuk juga ke how-nya. Ya kan? Kan orang tanya kepada saya, gimana buat pesawat pengganti Jampisus ini? Gue mau tanya dulu, PA-nya ini ya kalau soal janji, ya gue mau gini, tapi PA gitu. Jelasin dulu bawahnya, gimana kamu menjalankan itu gitu. Ini yang paling penting menurut saya, ketika kemudian how-nya itu bisa kita jawab, rakyat dapat harapan. Nah, kemudian ada proses yang harus transparan, yang saya bilang tadi, 4 tadi itu. Transparan dong, jelasin. Bila perlu target, yang saya bilang di banyak tempat, sebelum Agustus 17-an nih kasus udah P21 misalnya. Nah, iya itu harus ada yang disebutnya KPI itu. KPI itu, Key Performance Indicator-nya harus jelas. Sehingga kemudian kita bisa ukur. Kalau enggak, ya kita akan tuntut, kita akan adil. Gimana caranya gitu. Akhirnya hidup ini kan harus dikuantifikasi juga. Ya kan dari kualitatif itu kan harus bisa dikuantifikasi supaya kita bisa ukur. Nah, pemberantasan korupsi begitu juga. Kalau hanya kualitatif, iya begini, gua tuntut sekian orang, itu nggak akan menjawab. Kira-kira gitu.